Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan percepatan perbaikan rumah masyarakat di kawasan perbatasan negara. Pemerintah mulai melakukan perbaikan 15.000 rumah tak layak huni di wilayah 3T, di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki anggaran sekitar 10 triliun rupiah yang dialokasikan untuk bantuan stimulan perumahan swadaya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan percepatan perbaikan rumah masyarakat di kawasan perbatasan negara melalui kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Sedikitnya 15.000 rumah tidak layak huni akan diperbaiki kualitas huninya, terlebih lagi untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah 3T. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwa Rarsirait menegaskan program BSPS di kawasan perbatasan sudah dipetakan berdasarkan validasi data di lapangan yang diafirmasi Badan Pusat Statistik. Di mana program perbaikan 15.000 rumah tak layak huni ini bakal dilangsungkan di 17 provinsi dan menyasar 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan 7 negara serta wilayah pulau-pulau terluar dan pulau kecil terluar. Menteri harap menekankan upaya percepatan pelaksanaan program di lapangan akan mulai dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Adapun program perbaikan hunian rumah ini mencakup wilayah di perbatasan antara perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Filipina, Indonesia-Timor Leste, Indonesia-Australia, Indonesia-Papua Nugini hingga perbatasan Indonesia-Thailand. Kementerian PKP sendiri memiliki anggaran sekitar 10 triliun rupiah dan sekitar 80% anggaran atau lebih dari 8 triliun rupiah dialokasikan untuk bantuan stimulan perumahan swadaya. Kebijakan ini ditargetkan untuk perbaikan sekitar 400.000 unit rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 3 pekan. Perpanjangan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 3 pekan. Kepastian ini diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai pertemuan dengan pejabat tinggi di Gedung Putih pada Kamis kemarin waktu setempat. We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. Trump juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan Lebanon dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk membantu negara tersebut menghadapi ancaman dari kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran. Perpanjangan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah, sekaligus membuka ruang bagi upaya diplomasi lanjutan guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas. Di sisi lain, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengatakan pemerintah Lebanon tidak akan menandatangani perjanjian apapun dengan Israel, kecuali jika perjanjian tersebut mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan pada awal pekan ini bahwa kesediaan Lebanon untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti Beirut telah menyerah dan siap untuk membuat konsesi, tetapi untuk mencari solusi permanen atas konflik bersenjata tersebut. Sebagai sumber IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian angkat bicara terhadap nilai tukar rupiah yang menembus 17.300 per dolar Amerika. Erlangga menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh gejolak geopolitik global, terutama eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, mata uang Garuda tersebut sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika. Airlangga menilai tekanan terhadap rupiah dipicu oleh gejolak geopolitik global, terutama eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat,
Terlebih, pelemahan mata uang juga terjadi di sejumlah negara lain. Uang di regional juga bergejolak. Pak, penyebabnya apa sih Pak kalau bisa jadi 17.300 Pak? Penyebabnya Pak? Kemarin baru 170. Iya kan itu lihat gejolak global juga. Jadi ya kita monitor saja. Berarti cuma ini efek dari luar aja ya Pak? Ya. Ada antisipasi nggak Pak dari pemerintah Pak? Antisipasinya gimana sih Pak? Antisipasi kan nanti kita monitor aja. Karena ini kan nggak bisa kita setiap hari reaktif. Ya. Meski demikian, Airlangga memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah sebelum mengambil langkah lanjutan. Pihaknya juga meminta Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, sebanyak 170 bupati seluruh Indonesia berkomitmen untuk mendorong optimalisasi jaringan irigasi dan perkebunan guna memperkuat sentra pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memperkuat program irigasi dan pengembangan perkebunan guna menjaga produksi pangan nasional. Dalam rapat koordinasi nasional antisipasi kemarau 2026, Mentan Amran menegaskan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci agar program pusat berjalan efektif, terutama di wilayah sentra pangan. Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan lebih dari 3 triliun rupiah untuk penguatan irigasi melalui rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan dan pompanisasi hingga mencakup 1,5 juta hektar. Selain itu, pencetakan sawah baru seluas 30.000 hektar. Amran juga memastikan kondisi produksi dan cadangan pangan nasional tetap aman dengan stok beras menembus 5 juta ton dan total ketersediaan pangan cukup hingga 11 bulan ke depan. Hari ini kami pertemuan dengan bupati seluruh Indonesia yang menjadi lumbung pangan kita. Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili. Kami target tahun 2025, 2026, 2027. Yang pertama adalah ada bantuan Bapak Presiden langsung, nilainya untuk tanaman itu gratis, hibah. Totalnya 9,95 triliun dalam bentuk tanaman. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas serta efisiensi pelayanan jemaah haji, khususnya jemaah lansia dan penyandang disabilitas, Komisi 8 DPR RI mendukung penerapan One Stop Service atau OSS dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menegaskan implementasi layanan One Stop Service dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 perlu didukung oleh profesionalisme petugas agar benar-benar optimal dirasakan oleh jemaah. Menurutnya, One Stop Service yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh merupakan bagian dari prosedur tetap penyelenggaraan haji, di mana sistem ini dirancang untuk mempermudah proses keberangkatan jemaah melalui layanan terintegrasi di embarkasi. Karena bagaimanapun juga kesiapan dari petugas-petugas yang disiapkan oleh penyelenggaraan ibadah haji ini betul-betul profesional apa tidak. Yang justru harus dikhawatirkan adalah apakah bagian dari orang-orang yang ditempatkan di misalnya untuk di bagian kesehatan, kemudian orang yang membagikan kartu nusuk, kemudian orang yang memberikan kartu identitas, kemudian orang yang mengaktifkan nusuk tersebut, dia betul-betul bisa membantu para jamaah haji dalam mengaktifasikan tadi.